Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 9, kelas B, Praktikum Bioinformatika, akan menjelaskan tentang penggunaan dari PAS Server, Suite Admin, dan Protox 2, di mana kami akan mengambil senyawa-senyawa dari senyawa yang sudah ditentukan, lalu akan kami gunakan aplikasi atau web dari PAS Server, Suite Admin, dan Protox 2. Baiklah, untuk penjelasan pertama itu akan saya jelaskan sendiri, yaitu dengan senyawa butanal. Izin share screen terlebih dahulu. Baiklah, yang pertama itu kita membuka aplikasi PubChem untuk mencari senyawa yang akan kita pilih. Yaitu, seperti yang saya bilang tadi, itu butanal. Kita tuliskan dan kita search untuk mencari. Lalu dapat dilihat di sini dari senyawa butanal tadi, itu kita ambil isomeric smile-nya. Yang ini kita kopikan atau kita salin. Lalu untuk penggunaan web kedua yaitu menggunakan web dari WayDrug atau PAS Online. Baiklah, mohon maaf ada kesalahan. Senyawa butanal yang kita ambil itu senyawa yang ini. Kita ambil smile-nya, lalu kita kopikan, lalu kita masuk ke PAS Online untuk pastekan hasil dari smile tadi, dan kita get prediction. Maka akan muncul hasil dari prediksi tersebut, dapat dilihat pada layar share screen. Hasilnya terdapat nilai PA yang paling tinggi itu berfungsi sebagai substrat, yang berarti kerja senyawa butanal ini dominan dalam reduced substrat. Dapat lihat untuk reduced substrat yang paling tinggi. Selain itu juga dapat diketahui bahwa fungsi yang baik jika nilai PA-nya itu lebih dari 0,7. Baiklah, selebihnya itu sebagai inhibitor dari senyawa tersebut. Selanjutnya kita akan menggunakan software kedua, yaitu Suite Admin. Dengan cara memasukkan hasil kopian file tadi, dan kita klik Run. Maka akan mendapatkan hasil seperti yang sudah dilihat pada gambar. Itu dengan analisis ini kita dapat melihat peran dari senyawa terhadap kandidat obat, di mana dari psikochemical properties itu tergolong bagus karena pada berat molekuler lebih di bawah dari 500 gram per mol. Lalu kita bisa melihat juga bentuk dari semacam telurnya atau boiled egg-nya dapat dilihat pada layar, dan juga terdapat informasi lainnya yang dapat dilihat dari web ini. Selanjutnya kita akan masuk ke web yang ketiga, itu Protox 2 Prediction. Langkah pertama itu kita klik Tox Prediction, lalu kita masukkan senyawa butanal tadi, senyawa butanal tadi, kita pastekan, lalu kita pilih di sini
dari pilihan yang ada di layar, itu kita pilih klik dari organisme toxicity-nya, itu yang pertama dicentang. Untuk toxicity endpoint-nya itu dicentang semua. Lalu untuk toxic 21 nuklearnya itu kita pilih yang estrogen reseptor alpha. Lalu kita start tox prediction. Maka ditemukan hasil bahwa senyawa ini itu dapat diketahui bahwa letal dari dosisnya itu 50 dan juga selain itu, mohon maaf, 50 yaitu 1190 mg per kg dengan kelas toxicity nomor 4. Toxicity nomor 4 dengan prediction-nya itu dengan nomor sekian. Selain itu juga terdapat juga toxicity dengan prediksi sesuai dengan dicentang pada pencarian sebelumnya, itu dapat dilihat di bagian bawah di Toxics Model Report untuk informasi dari butanal tadi. Di sini dapat dilihat dari mutagenetiknya itu inaktif, dari gluconeogenetiknya inaktif, dan yang immunogenicity-nya itu aktif, dan estrogen reseptor alpha-nya juga aktif. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk penyampaian selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Intan Azhara Putri Sanes. Pada Intan, disilahkan. Baik, terima kasih banyak kepada moderator. Selanjutnya akan saya sampaikan mengenai senyawa-senyawa selanjutnya pada langkah yang sama, di mana untuk senyawa selanjutnya adalah 2 heptanol dan juga 4 phenylpenol. Mungkin saya izin share screen terlebih dahulu. Nah, masih sama dengan langkah-langkahnya. Pertama-tama kita masuk ke dalam website PubChem, lalu memasukkan nama dari senyawa tersebut. Nah, pada best match atau kecocokan yang paling bagus di sini ada ditawarkan untuk yang pertama dengan Smiles adalah seperti berikut. Dengan langkah yang sama, kita kopikan Smiles-nya ke dalam aplikasi Way2Drug untuk melihat nilai PA-nya. Dan untuk hasil prediksinya, terlihat bahwasannya activity atau fungsi-fungsi yang bagus berjalan di angka 0,7 ke atas. Seperti misalnya saja sebagai inhibitor atau penghambat kerja dari alkylacetilglicerophosphat, dan juga sebagai inhibitor ya kebanyakan untuk fungsi-fungsinya. Juga senyawa ini juga berfungsi sebagai stimulan, di mana itu terdapat banyak sekali fungsi yang bagus atau bisa dijalankan secara bagus oleh senyawa tersebut dari senyawa Coffea arabica untuk senyawa ini. Selanjutnya setelah kita buka di Way2Drug, kita berlanjut ke SysAdme untuk melihat bagaimana jika senyawa ini dikandidatkan sebagai obat, bagaimana jalannya di dalam tubuh. Nah, langkah awalnya, masukkan senyawa tersebut, Smiles-nya, ke dalam yang kotak yang telah disediakan, lalu kita akan run. Setelah running atau memproses bagaimana senyawa tersebut, maka kita akan dapat melihat terlebih dahulu show boiled egg, atau seperti telur dan kuning telur. Di sini terlihat bahwasanya kecenderungan senyawa itu lebih ke non-polar, jika dia lebih ke bawah itu lebih polar. Lalu untuk di sini juga diberikan keterangan berupa farmakokimikal dan farmakokinetik, di mana untuk psikochemical properties itu tuh digambarkan bahwasanya berat molekul adalah 116,20 gram per mol. Ini cenderung bagus dikarenakan masih berada di bawah angka 500 gram per mol. Lalu juga diketahui juga molar reactivity juga cukup penting untuk dipertimbangkan sebagai kandidat obat, dan lipopolicity-nya juga cenderung bagus dikarenakan semua angkanya itu di bawah 5. Water solubility ini digunakan sebagai acuan jikalau nanti misalnya akan digunakan kandidat obat sebagai salep, dikarenakan water solubility ini untuk apakah bagaimana penyerapannya terhadap kulit. Itu juga terdapat pada farmakokinetik, yaitu locape atau skin permeation, itu tuh bagaimana tingkat penyerapannya terhadap kulit. Dengan JI absorption adalah bagaimana obat ini diserap oleh tubuh, dan BB permen itu bagaimana obat tersebut bisa masuk ke dalam menembus. Dan
berinteraksi dengan saraf. Drug likeness ini apakah senyawa ini lebih cenderung seperti obat ataukah tidak? Dan Lipinski itu tuh iya dan tidak ada pelanggaran atau no violation. Tapi sayangnya pada GOS itu tuh ada 2 violation dan juga pada Muige juga ada. Lalu untuk medical chemistry ini kena ya pada bagian lead likeness, sedangkan untuk synthetic accessibility-nya bagus dikarenakan memiliki angka 1,8, di mana jika semakin mendekati 1 maka semakin bagus dan semakin mendekati 10 maka untuk synthetic accessibility-nya tidak bagus. Baiklah, jika kita sudah melihat bagaimana respon obat tersebut di dalam tubuh dan bagaimana cara obat tersebut bekerja di dalam tubuh, selanjutnya kita dapat melihat apakah obat ini memiliki kandungan racun atau semacam toksisitas ke dalam tubuh dengan menggunakan website Protox2. Pada Protox2 kita bisa menekan pada bagian tox prediction. Lalu kita pilih, kita masukkan smile dari 2 heptanol tadi dan kita pilih atau kita centang bagian organ mana yang ingin kita lihat interaksinya, apakah aktif atau inaktif, atau bekerja seperti apa obat ini terhadap organ-organ tersebut. Kita pilih seperti hepatotoxicity, bagaimana dengan toksik ke hati, carcinogenicity, immunotoxicity, ke imun, mutagenicity, apakah dia bersifat mutagen, dan estrogen reseptor alfa. Setelah itu kita klik Start Tox Prediction. Nah, dijelaskan bahwasanya oral toxicity atau pemberian obat secara oral itu terlihat bahwa diprediksikan lethal dosis 50-nya 190 mg per kg dengan prediksi toxicity kelasnya 4. Semakin rendah kelasnya maka obat tersebut semakin berkandidat beracun dan semakin tinggi maka semakin tidak beracun. Dengan prediction accuracy-nya 100%, average similarity-nya juga 100%. Ini juga ada keterangan sebelah kanan untuk menjelaskan yang dijelaskan pada website sebelumnya atau website Swiss ADME. Dan seperti ini prediksinya. Untuk hepatotoxicity ternyata aktif, carcinogenicity ternyata inaktif, dan juga immunotoxicity ternyata juga aktif. Pada estrogen reseptor alfa juga prediksinya aktif ya. Sebagai toxicity. Kalau begitu, itulah untuk penjelasan dari 2 heptanol. Selanjutnya penjelasan pada 4 phenylpenol. Nah, pada 4 phenylpenol ini kita bisa langsung mengkopikan saja untuk smiles yang terdapat dengan cara yang sama dan dengan angka yang sama juga. Kita kopikan smiles-nya untuk kita masukkan ke dalam way to drug untuk melihat bagaimana fungsi atau kebanyakan aktivitas dari senyawa tersebut. Kita klik get prediction. Nah, di sini terlihat bahwasannya untuk fungsi terbanyaknya adalah sebagai substrat atau sebagai inhibitor dengan nilai PA tertinggi 0,951 untuk inhibitor dan juga ada sebagai substrat pada 0,902 dengan nilai PA yang bagus itu berada di angka 0,7. Setelah kita mengetahui dari fungsi, kita langsung menuju ke Swiss ADME untuk melihat bagaimana jalannya obat atau senyawa ini pada tubuh. Dengan cara yang sama kita pasti Nah, berikut terlihat juga bahwasanya untuk penjelasan yang sama, jika berada semakin ke kiri atas itu semakin sebelumnya jika semakin ke bawah itu semakin polar dan semakin ke kiri atas itu semakin non-polar. Nah, untuk gambar yang pink ini itu mengindikasikan bahwasanya bagaimana kerja dari obat tersebut. Apabila dia masih berada titik-titiknya di dalam ranah atau daerah yang pink, berarti kerjanya itu bagus pada bagian flex, lipo, size, polar, dan insolu. Namun pada in1 itu berada garis dan juga titiknya di luar daerah pink, mengindikasikan bahwa pada bagian in1 tersebut senyawa ini
tidak aman atau tidak bagus dijadikan kandidat obat. Nah, masih dengan penjelasan yang sama, bahwasanya untuk berat dari molekul ini 125,15 gram per mol mengindikasikan bahwa obat ini tergolong bagus untuk dijadikan kandidat obat dikarenakan beratnya di bawah dari 500 gram per mol. Terdapat juga lipophilicity-nya juga di bawah 5, berarti obat ini juga tergolong bagus. Dengan water solubility-nya atau bagaimana penyerapan di dalam tubuhnya juga tergolong bagus. Dan pada farmakokinetiknya gampang bisa diabsorpsi, tingkat absorpsi dalam tubuhnya tinggi, dan BB permennya atau bagaimana dia berinteraksi ke sel saraf pusatnya juga bagus. Namun dengan log Kp skin permeationnya minus 5,36, di mana semakin besar minusnya maka semakin susah dia untuk diserap oleh kulit, yang mengindikasikan berarti obat ini kurang cocok dijadikan obat salep atau obat yang ke kulit. Untuk drug likeness atau bagaimana senyawa ini kecenderungannya mirip dengan obat, itu Lipinski-nya bagus, namun agak kurang bagus di GOS dan juga Muege-nya. Lalu untuk medicine chemistry-nya, untuk synthetic accessibility-nya 1 itu sangat bagus sekali dikarenakan semakin 1 angkanya maka semakin mudah dia disintetis. Nah, itu untuk penjelasan pada Swiss ADME. Selanjutnya penjelasan pada Protox tuh melihat apakah senyawa ini memiliki toksik pada tubuh. Dengan cara yang sama seperti sebelumnya, kita masukkan kode SMILES ke kolom SMILES, lalu kita centangkan apa saja yang ingin kita lihat atau kita amati inaktif atau aktifnya pada tubuh. Menyerang bagian apakah dia yang bersifat toksik. Lalu kita klik Start Tox Prediction. Nah, pada bentuk pemberian obat secara oral, di mana oral toxicity prediction result for input compound pada predik nomor letal 50, yaitu sebanyak 1190 mg per kg, dengan kelasnya atau kelas toksiknya itu berada di kelas 4. Berarti cukup aman, dikarenakan semakin rendah kelasnya maka semakin tidak aman. Dan semakin tinggi kelasnya maka semakin cukup aman. Nah, untuk toxicity model report, di mana tadi kita memasukkan beberapa jenis input, yaitu semacam hepatotoxicity yang aktif, carcinogenicity yang inaktif berarti tidak aktif, aktif juga pada immunotoxicity, dan pada estrogen reseptor alfa. Nah, itulah tadi untuk analisis pada senyawa dari Cafe Arabica pada 2 heptanol juga 4 fenilpenol. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kalau begitu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Intan atas penjelasan materinya. Untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Saudara Cia. Pada Cia, disilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebenarnya saya izin share screen terlebih dahulu. Baiklah, untuk jenis senyawa selanjutnya itu adalah 3-hidroksi-2-butanon, yang mana untuk senyawa ini kita juga mencarinya itu di PubChem sama seperti senyawa-senyawa yang lainnya yang sudah disampaikan oleh rekan kelompok saya. Nah, di bagian 3-hidroksi-2-butanon ini dapat dilihat berbagai informasi dimulai dari compound hingga ke create atau in CHL-nya. Nah, untuk bagian isomeric smell-nya itu dapat terlebih dahulu. Kemudian kita pindah ke website yaitu Way to Drug atau PAS Online. Nah, pada website ini kita klik SMILES, lalu kita kopikan isomeric smell dari senyawa yang kita cari tadi. Kemudian kita klik Get Prediction. Dapat dilihat pada hasil dari Get Prediction mengenai senyawa tersebut, untuk PA-nya sendiri itu memiliki nilai 0,963. Maka dapat disimpulkan bahwasannya nilai PA ini termasuk yang cukup tinggi, sehingga dia dapat dijadikan sebagai inhibitor ataupun sebagai dekomposisi pada suatu senyawa. Karena untuk PA itu dia memiliki nilai yang jika dia kalau memiliki nilai PA lebih dari 0,7 maka dia termasuk tinggi dan bisa dijadikan sebagai inhibitor pada satu senyawa. Kemudian lanjut ke bagian Swiss ADME.
Nah, di bagian Swiss Adme, kita di bagian enter a list of smell here ini kita mengkopikan mengenai isomeric smell mengenai dari senyawa tersebut. Di sini kita kopikan, kemudian kita klik run. Dapat dilihat untuk bagian molekul 1 ini banyak sekali berbagai jenis informasi mengenai senyawa tersebut, dimulai dari physicochemical properties hingga ke medicinal chemistry. Nah, untuk bagian radarnya sendiri dapat dilihat untuk senyawa ini sendiri dia masih berada di bagian titik-titik radarnya. Dan untuk bagian physicochemical property-nya itu untuk formulanya itu adalah C4H8O2 dengan berat molekulernya itu 88,11 gram per mol dan itu termasuk sangat bagus. Dan juga untuk di bagian medicinal chemistry-nya itu untuk di bagian kimia kesehatannya untuk synthetic accessibility-nya itu dia bernomor 1 sehingga dia sangat bagus untuk disintesis. Kemudian di bagian Swiss Adme ini kita juga bisa melihat mengenai show-boiled egg-nya itu atau grafik yang berbentuk telur. Nah, di sini juga dapat dilihat bahwasannya terdapat ada 2 jenis grafik gitu. Nah, di grafik ini juga dapat dilihat juga bahwasannya dia lebih mengarah ke arah bawah. Nah, itu artinya bahwasannya senyawa ini dia lebih mengarah ke arah polar. Kemudian lanjut ke bagian protox. Nah, untuk di bagian protox ini dia mengenai website ataupun software yang dia dapat memprediksi suatu senyawa apakah dia toksik ataupun tidak pada suatu senyawa yang nantinya akan masuk ke dalam tubuh. Nah, di bagian canonical smell ini kita mengkopikan kembali isomeric smell dari senyawa yang kita cari tadi. Kemudian pada bagian ini kita dapat memilih beberapa informasi yang nantinya mengenai senyawa tersebut. Nah, untuk informasinya itu dapat kita pilih dari hepatotoxicity, ada karsinogeniknya, immunotoxicity, mutagenik, isotoxicity-nya juga, dan juga di bagian estrogen reseptor alpha. Kemudian kita klik Start Talk Prediction. Dapat dilihat informasi mengenai senyawa yang kita cari tadi itu untuk prediksinya dari lethal dosisnya itu ada sebanyak 1.190 mg per kilogram. Dan untuk kelas toxicity prediksinya itu ada pada kelas 4 dan menunjukkan bahwasannya senyawa ini termasuk pada kelas yang rendah. Kemudian pada bagian toxicity model report-nya ini, di sini ada terlihat pada bagian prediksi, itu ada yang menunjukkan bagian aktif, inaktif. Untuk yang memiliki warna yang berbeda, itu menunjukkan mengenai informasi yang kita seleksi tadi. Dapat dilihat untuk hepatotoxicity-nya itu dia bersifat aktif, karsinogenicity-nya inaktif, immunotoxicity-nya aktif, dan sampai ke estrogen reseptor alfa-nya itu dia bersifat aktif. Lanjut ke senyawa selanjutnya itu adalah mengenai 4,5-dimetil-3-hidroksi 2,5-H furanon. Nah, untuk senyawa kimia yang ini kan termasuk panjang, jadi kita dapat membuat untuk senyawa kimia pada PepChain ini pakai senyawa kimia yang ada karbon dan juga hidrogennya untuk yang lebih pendeknya. Nah, yaitu kita dengan cara mengetik K6H8O6O3.
Ya. Baiklah, untuk senyawa selanjutnya itu adalah 4,5 dimetil 3 hidroksi 2 dalam kurung 5 hidrogen furanon. Kemudian kita search, lalu dapat dilihat pada bagian ini ada senyawa terkait yang dengan senyawa tersebut. Dan juga untuk sama seperti mencari senyawa-senyawa sebelumnya, langkahnya kita mengkopikan terlebih dahulu bagian isomeric smell-nya. Kemudian kita pindah ke bagian PAS online atau way to drug. Nah, di bagian ini kita klik smile. Lalu pada bagian ini kita pastikan kembali isomeric smell mengenai senyawa tersebut. Kemudian kita klik get prediction. Nah, dapat dilihat pada bagian ini untuk PA-nya sendiri itu memiliki nilai 0,964 dan untuk senyawa ini tidak jauh berbeda dengan senyawa sebelumnya dan senyawa ini juga termasuk memiliki nilai PA yang tertinggi. Kemudian kita pindah ke bagian website ke SwissAdme. Nah, sama seperti cara sebelumnya, pada bagian ini kita pastikan kembali isomeric smell mengenai senyawa tersebut. Kemudian kita klik run. Nah, dapat dilihat di sini adalah informasi mengenai senyawa yang kita cari tadi. Itu dapat dilihat pertama pada bagian radar. Untuk radar pada senyawa ini sendiri, itu masih dapat atau bergerak pada titik radar yang sesuai. Dan juga untuk bagian fisikokemikalnya, untuk formula kimianya itu adalah C6H8O3 dengan berat molekulernya 128,13. Dan untuk bagian medicinal chemistry-nya itu, dia memiliki nilai sebesar nilai sintetiknya itu adalah 2,76. Kemudian kita bisa juga untuk melihat grafik yang boiled egg-nya itu juga dapat dilihat juga. Untuk grafiknya sendiri, grafiknya itu mengarah atau menuju ke arah bawah. Dan juga senyawa ini dapat dikatakan bahwasannya ia menuju ke arah polar. Lalu lanjut kembali ke website Protox 2. Kita klik talk prediction. Kemudian di bagian canonical smell-nya itu kita pastikan kembali untuk isomeric smell-nya. Dan di sini kita menseleksi lagi mengenai informasi-informasi apa yang nantinya akan kita butuhkan untuk senyawa tersebut. Setelah kita pilih, lalu kita klik Start Talk Prediction. Nah, dapat dilihat untuk kompon dari toxicity prediksi dari senyawa tersebut itu sama seperti senyawa-senyawa sebelumnya. Untuk prediksi lethal dosis 50-nya itu sebesar 1.190 mg per kilogram. Dan untuk kelas toxicity-nya itu kelas 4 dan itu termasuk ke dalam kelas yang bawah. Nah, untuk bagian toxicity model report-nya itu juga sama seperti senyawa sebelumnya. Untuk warna yang berbeda ini menunjukkan informasi yang kita pilih sebelumnya. Dan untuk targetnya itu dapat dilihat untuk hepatotoxicity-nya itu dia diprediksikan aktif, carcinogenicity-nya inaktif, dan untuk cytotoxicity-nya itu inaktif, dan sampai ke estrogen reseptor alfanya itu bersifat aktif. Baiklah, sekian penyampaian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Ci atas penyampaiannya. Itu saja penyampaian dari kelompok kami mengenai dari PAS server, lalu ada AdSense, SwissAdme, dan juga Protox 2. Kami dari kelompok 9 mohon maaf jika ada salah penyampaian kata, baik sengaja maupun tidak. Kami akhiri. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.